Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali di channel Katolik Roma. Kali ini tema yang akan dibahas yaitu umat Katolik di Indonesia merayakan HUT kemerdekaan. Tanggal 17 Agustus merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, di mana tanggal tersebut bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tahun 1945. Kemerdekaan saat itu diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan ras, suku, golongan, ataupun agama, dan diharapkan bisa berlangsung seterusnya. Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan bahwa rakyat Indonesia sudah terbebas dari belenggu penjajahan oleh bangsa asing. Dengan kemerdekaan tersebut, setiap rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di tanah air yang tercinta ini. Salah satu hak yang bebas dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia adalah hak untuk beribadah tanpa adanya gangguan dari pihak manapun. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Kegembiraan tersebut bukan hanya menjadi milik rakyat Indonesia tahun 1945 saja, namun kegembiraan itu menjadi kegembiraan seluruh rakyat Indonesia sekarang dan di masa yang akan datang. Rasa gembira dan kebangsaan serta cinta tanah air juga dialami oleh umat beriman Katolik di Indonesia. Sebagai warga gereja dan juga sebagai rakyat Indonesia, umat beriman Katolik merayakan kemerdekaan tersebut dengan ungkapan syukur melalui perayaan Ekaristi Kudus. Dalam penanggalan liturgi, Konferensi Wali Gereja Indonesia telah mencantumkan tanggal 17 Agustus sebagai suatu hari raya atau dalam bahasa Latinnya disebut solemnitas, karena peristiwa tersebut sungguh penting bagi bangsa Indonesia. Maka sungguh baiklah kalau kita umat Katolik di Indonesia mengikuti misa kudus yang dirayakan untuk memperingati HUT kemerdekaan tersebut. Pada saat kita merayakan Ekaristi pada hari raya kemerdekaan, sama seperti ketika kita merayakan Ekaristi pada hari-hari lain yang ditentukan oleh gereja. Ekaristi adalah kurban syukur kepada Bapa. Ia adalah pujian yang olehnya gereja menyatakan terima kasihnya kepada Allah untuk segala kebaikannya dan untuk segala sesuatu yang Ia laksanakan dalam penciptaan, penebusan, dan pengudusan. Jadi, merayakan Ekaristi di hari raya kemerdekaan adalah ungkapan syukur dan pujian kita sebagai umat Katolik di Indonesia kepada Bapa atas anugerah kemerdekaan bagi kita. Saudara-saudari yang terkasih, di beberapa tempat di Indonesia ada gereja yang memasukkan penghormatan bendera merah putih, pembacaan teks Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam susunan perayaan Ekaristi. Dalam hal ini, berdasarkan Redemptionis Sacramentum nomor 78 yang ditegaskan oleh Vatikan mengatakan bahwa perlu dihindari suatu perayaan Ekaristi yang hanya dilangsungkan sebagai pertunjukan atau menurut gaya upacara lain, termasuk upacara-upacara profan, agar Ekaristi tidak akan kehilangan artinya yang otentik. Jadi, hindarkanlah merayakan perayaan Ekaristi seperti merayakan upacara bendera, agar perayaan Ekaristi tidak kehilangan artinya yang otentik, yang diantaranya adalah kurban syukur dan pujian kepada Bapa. Demikian juga dengan lagu-lagu yang dinyanyikan saat perayaan Ekaristi. Kalau lagu-lagu tersebut tidak sesuai untuk ritual suci yang melambungkan syukur dan pujian kepada Allah,
maka tidak ada manfaatnya menyanyikan lagu-lagu yang tidak sesuai di dalam misa, sehingga bisa mengaburkan makna perayaan Ekaristi dan mengalihkan kita dari Kristus yang seharusnya menjadi pusat dari perayaan suci ini. Saudara-saudari yang terkasih, dalam merayakan perayaan Ekaristi kemerdekaan Republik Indonesia, umat Katolik diajak untuk menghaturkan pujian syukur kepada Tuhan atas anugerah kemerdekaan yang diberikan Tuhan bagi kita. Sebab kemerdekaan yang didapat oleh bangsa Indonesia bukan semata-mata karena perjuangan anak-anak bangsa, melainkan juga anugerah dan berkat Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Pada saat perayaan Ekaristi, umat Katolik juga diajak untuk mendoakan para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Sebab bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa pahlawannya. Selain itu, umat Katolik juga berdoa untuk bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya umat Katolik saja, melainkan untuk semua rakyat Indonesia, tanpa melihat suku, ras, agama, dan golongan, agar bersama-sama mencapai kesejahteraan serta hidup rukun dan damai. Namun dari semua itu, umat Katolik juga diajak untuk merenungkan sabda Tuhan, sehingga dapat menemukan kehendak Tuhan sebagai warga negara yang baik, untuk berperan aktif membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dengan semangat 100% Katolik, 100% Indonesia, seperti wejangan Yang Mulia Albertus Sugija Pranata. Selamat memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupa untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Mari kita panjatkan syukur dan pujian kepada Allah Bapa di surga yang telah menganugerahkan kemerdekaan dan kebebasan kepada bangsa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.